Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kasus ijazah Pak Jokowi masih terus bergulir. Walaupun kemarin Barreskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi identik dengan pembandingnya. Salah satu yang belum puas yaitu Pak Roy Suryo dari pihak pelapor. Seperti yang diberitakan di kompas.com, Pak Roy Suryo masih masalahkan ijazah Jokowi. Kini mau lapor ke pengawas polisi. Waduh, ini mau dilaporkan lagi ya ke pengawas polisi. Ini nggak selesai-selesai ya. Bolak-balik lapor ya. Jangan-jangan ini bisa sampai nanti ke 2029 ya. Siapa tahu. Selain Pak Roy Suryo, ada juga dari pihak pelapor yang masih kurang puas dengan keputusan dari Barreskrim. Yaitu salah satunya adalah Pak Rismond Sianipar. Dia menyoroti tentang lembar pengesahan skripsinya Pak Jokowi yang dinyatakan oleh Barreskrim Polri bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi ini dicetak dengan teknik hand press. Sekarang kita lihat bersama-sama ya videonya. Setelah itu kita akan cari tahu menggunakan AI tentang hal tersebut. Saya sudah sandingkan dua buah video. Yang pertama adalah pernyataannya Barreskrim Polri mengenai lembar pengesahannya Pak Jokowi. Kemudian di sebelahnya ini adalah pernyataan Pak Rismond tentang ketidakpuasannya terhadap keputusan Barreskrim Polri ini terkait dengan lembar pengesahannya Pak Jokowi. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan hand press, letter press, sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letter press. Sekarang kita beralih ke bantahannya dari Pak Rismond Sianipar. Dan itu pada lembar pengesahan skripsi ditemukan ciri khas cetakan hand press atau letter press. Nah, ini kesimpulannya ya. Pada lembar pengesahan skripsi ditemukan ciri khas cetakan hand press atau letter press, itu udah kesimpulan ya. Jika diraba, nah ini saya sangat tidak setuju ya dengan perabaan itu ya. Bagaimana dengan meraba ya? Jika diraba, tulisannya terasa tidak rata atau sedikit cekung ya, padahal kecekungan itu bisa ya akibat dari printer laser jet ya, menciptakan cekungan juga seperti browsing dan lainnya. Nanti saya bacakan tanggapan saya. Jika diraba tulisannya terasa tidak rata atau sedikit cekung. Jadi dengan meraba pakai perasaan disimpulkan sedikit cekung. Menandakan, bayangkan ya, laboratorium forensik memakai perabaan dengan merasa sedikit cekung. Langsung disimpulkan menandakan penggunaan metode cetak manual yang lazim digunakan di masa itu. Ini kesimpulan apa ini ya, sangat prematur ya untuk sebuah laboratorium forensik. Ya, masa dengan meraba dirasakan terasa tidak rata atau sedikit cekung. Waduh, sangat-sangat prematur ya, karena dengan meraba, dengan merasa itu bukan saintifik. Kalau saintifik itu harus repeatable, harus bisa diulangi oleh peneliti lain. Itu tadi tanggapan dari Pak Rismond Sianipar ya. Ada salah satu juga YouTuber yang menyanggah tentang teknik cetak yang dipakai di lembar pengesahannya Pak Jokowi, yaitu yang menggunakan teknologi hand press. Kita saksikan bersama-sama ya. Lalu kita masuk ke dalam letter press. Oke, letter press. Ini narasi apa letter press dibuat jadi lembar pengesahan? Lo searching di mana di seluruh dunia yang namanya letter press itu ya. Kalau ijazah itu pakai letter press ya, tapi dokumen-dokumen kayak yang kertasnya HVS itu pakai letter press sangat konyol ya. Apalagi dokumen-dokumen resmi kayak skripsi itu di MIT aja masih pakai mesin ketik ya. Di UGM udah pakai letter press hanya untuk satu lembar gitu ya. Sebenarnya gue miris banget ya. Tapi kita lanjutkan. Di sini gue mau ngelanjutin tentang letter press gitu ya, yang diklaim. Kita tahu kalau letter press itu monoscape. Itu ada
kayak plat-platnya. Dan di situ tidak mungkin letterpress itu bisa menggunakan spasi yang dinamis. Artinya kalian bisa lihat di gambar ini itu ada beberapa gambar yang jarak spasi yang dinamis gitu ya. Misalkan kayak kita ambil aja di bagian telah dipertahankan, antara telah dan dipertahankan itu spasinya lebih panjang daripada dipertahankan, dan di depan terus panjang lagi nih di sini dewan penguji. Nah, letterpress itu monoscape dan platnya itu konsisten ya, semuanya itu konsisten. Selain itu karena kertasnya itu di press, harusnya kan tintanya itu masuk ke dalam kertas ya. Nggak mungkin ada cacat seperti ini. Di bagian huruf D itu ada tinta yang hilang. Itu indikasinya itu sangat kecil menggunakan letterpress gitu ya. Nah, dari pernyataan tadi itu ya, ini membuat saya penasaran. Apakah lembar pengesahannya Pak Jokowi ini ada kemungkinan menggunakan letterpress atau tidak gitu ya. Sekarang kita tanyakan seperti biasa ya, menggunakan AI tentang teknik cetak yang digunakan untuk mencetak lembar pengesahannya Pak Jokowi. Kita akan menanyakan tidak hanya tentang lembar pengesahan dari skripsi Pak Jokowi, tapi juga kita akan menanyakan lembar pengesahan dari teman-temannya Pak Jokowi atau dari lembar pengesahan skripsi yang ada di Fakultas Kehutanan ya. Ada yang juniornya Pak Jokowi, ada yang seniornya Pak Jokowi ya. Sudah saya siapkan beberapa lembar yang semuanya ini bisa dilihat di X maupun di Facebook ya. Terutama di Facebooknya Pak Joshua MC Nambela. Ada 5 kalau tidak salah ya. Ini yang pertama, ini yang tahun 1988 ya. Lembar skripsi Fakultas Kehutanan UGM tahun 1998. Kemudian ini juga, ini adalah tahun 1979. Kalau ini bukan lembar pengesahan ya, kayaknya ini judul ya. Kemudian, nah ini lembar pengesahannya Pak Jokowi. Kemudian ada lagi ini yang tahun 1985 ya. Nah ini ya, ini juga salah satunya punya Pak Joko Widodo, ini yang skripsi yang lainnya ya. Saya sudah upload di AI sebanyak 5 dokumen yang tadi sudah saya siapkan. 1, 2, 3, 4, 5. Semua dari Fakultas Kehutanan UGM. Ada yang tahun 85, ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Sekarang saya bacakan ya. Analisis dengan detail dan seksama serta mendalam. Apakah dokumen tersebut dicetak menggunakan teknik cetak handpress atau letterpress? Untuk menentukan apakah dokumen-dokumen tersebut dicetak menggunakan teknik handpress atau letterpress, kita perlu memperhatikan beberapa karakteristik spesifik yang umum pada teknik tersebut. Berikut adalah langkah-langkah analisis berdasarkan karakteristik cetak handpress letterpress. Saya sandingkan sebelah kanannya dengan gambaran bagaimana cara cetak menggunakan handpress letterpress. Ini adalah platnya yang digunakan untuk menyusun huruf-hurufnya ya. Kita lanjutkan untuk analisa dari AI ChatGPT. 1. Ciri-ciri umum handpress letterpress. Tanda tekanan. Cetakan letterpress meninggalkan tekanan fisik pada permukaan kertas, seringkali terlihat sebagai relief atau cekungan di bagian belakang kertas. Konsistensi tinta. Warna tinta pada teknik letterpress seringkali menunjukkan ketebalan tinta yang sedikit bervariasi, terutama pada tepi huruf. Tepi huruf yang tajam. Huruf-huruf seringkali memiliki tepi yang sangat tajam karena berasal dari jenis logam cepak. Ketidaksempurnaan. Karena sifat manual dari handpress, mungkin ada ketidaksempurnaan kecil, seperti perbedaan posisi atau celah kecil pada beberapa huruf. Saya sandingkan di sebelah kanannya adalah dokumen 1 yang diupload ke ChatGPT. Saya bacakan untuk analisa pada gambar-gambar dokumen oleh AI ChatGPT ya. Dokumen 1. Konsistensi tinta. Tampaknya tinta terlihat cukup merata tanpa variasi signifikan di tepi huruf. Relief pada kertas. Tidak ada indikasi cekungan atau tekanan khas letterpress yang terlihat pada bagian huruf.
ketajaman huruf. Huruf tampak cukup bersih dan tajam. Tetapi ini juga bisa dicapai dengan teknik cetak offset atau cetakan modern. Dokumen 2, konsistensi tinta. Tampak tidak ada variasi besar pada ketebalan tinta. Relief pada kertas. Tidak ada cekungan atau bukti tekanan signifikan pada dokumen ini yang dapat diamati. Huruf dengan garis tipis. Beberapa huruf, misalnya huruf miring atau kecil, terlihat terlalu tipis untuk teknik handpress letterpress klasik. Dokumen 3, konsistensi tinta. Seperti dokumen sebelumnya, tinta tampaknya konsisten tanpa variasi khas handpress letterpress. Relief pada kertas. Tidak ada tanda tekanan fisik dari proses cetak pada dokumen ini. Huruf besar dan tebal. Huruf-huruf besar menunjukkan ketajaman, tetapi ini lebih cocok dengan teknik cetak offset. Dokumen 4 dan 5. Untuk dokumen 4 dan 5 di sini adalah yang ini ya. Sebelah kanan ini, gambarnya yang ini dengan yang ini. Nah, ini yang ini Pak Jokowi, yang satunya ya. Dokumen 4 dan 5. Tanda tekanan, tidak ada indikasi relief pada kertas. Tinta yang rata. Konsistensi tinta menunjukkan ciri khas cetakan offset atau printer komersial. Detail huruf kecil. Huruf-huruf kecil sangat tajam, lebih sesuai dengan teknik modern seperti cetakan offset. Berdasarkan analisis tersebut, kemungkinan tidak ada bukti kuat bahwa dokumen-dokumen ini dicetak menggunakan teknik handpress letterpress. Kemungkinan besar, dokumen ini menggunakan teknik cetak offset atau mesin cetak modern lainnya yang tidak meninggalkan relief atau tekanan pada kertas. Jika Anda memiliki akses fisik ke dokumen ini, memeriksa bagian belakang kertas secara langsung atau untuk mencari tanda tekanan akan menjadi cara terbaik untuk konfirmasi akhir. Nah, berarti ini harus diraba ya, kalau ada cekungan seperti yang dikatakan oleh Bareskrim Polri tadi ya. Kalau diraba ada cekungan atau ada relief, berarti kemungkinan besar memang menggunakan handpress letterpress. Namun memang harus kontak dengan fisik dokumen tersebut. Nah, mungkin nantinya ini juga akan dihadirkan bukti-bukti ini pada saat persidangan. Dan ini akan menjadi bukti kuat jika memang lembar pengesahan skripsinya Pak Jokowi ini menggunakan handpress letterpress seperti yang dikatakan oleh Bareskrim Polri tadi ya. Ketika diraba ada cekungannya. Ada lagi yang membuat saya penasaran ya. Tadi si YouTuber juga menyatakan bahwa spasi-spasinya ini berubah-ubah ya. Terutama di bagian ini ya, ada yang lebar, kemudian ada yang pendek gitu ya. Kemudian tentang titik-titik ini ya. Apakah ini memang bisa dihasilkan dari teknik handpress atau letterpress? Sekarang kita banyak ke AI ya tentang titik-titik ini ya. Bisakah cetak letterpress menghasilkan titik-titik yang ada di bawah tulisan pada tanggal? Nah, maksudnya yang ini ya. Secara teknis, teknik letterpress dapat menghasilkan titik-titik seperti yang ada di bawah tulisan pada tanggal. Namun, berikut adalah beberapa pertimbangan untuk memastikan hal tersebut. 1. Kemampuan presisi. Letterpress adalah teknik yang mencetak dengan tekanan, sehingga elemen kecil seperti titik-titik bisa dihasilkan jika plat cetaknya dibuat dengan presisi tinggi. Mesin modern yang mendukung letterpress cenderung lebih mampu mencetak detail kecil ini dibandingkan mesin tradisional. Kedua, kondisi plat cetak. Plat yang digunakan untuk letterpress harus memiliki detail yang tajam dan bersih agar dapat mencetak titik-titik kecil dengan akurat. Jika platnya tidak sempurna atau sudah aus, maka hasilnya mungkin akan kurang tajam. Kualitas kertas dan tekstur. Permukaan kertas yang lebih halus cenderung memungkinkan titik-titik kecil tercetak lebih jelas dengan letterpress. Namun, pada kertas bertekstur, hasil cetakan bisa sedikit tidak merata atau tertekan ke dalam. Teknik dan pengaturan mesin. Pengaturan tekanan mesin sangat mempengaruhi hasil cetakan. Untuk titik-titik kecil, tekanan harus cukup untuk mencetak tanpa menyebabkan penyebaran tinta yang berlebihan.
yang bisa melaburkan detailnya. Melihat gambar ini, kemungkinan besar titik-titik tersebut bisa dihasilkan oleh teknik letterpress dengan pengaturan dan plat yang tepat. Namun, teknik offset atau mesin tik berkualitas tinggi juga bisa menghasilkan efek yang mirip. Nah, ini hanya analisa AI saja. Pada intinya nanti, tetap harus diraba fisik dokumen tersebut seperti apa yang disimpulkan oleh AI ini. Oke, itu saja untuk videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.